Produk domestik bruto Kota Surakarta merupakan ukuran nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah tersebut dalam periode tertentu. PDB merupakan indikator penting untuk menilai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seperti penjelasan yang sudah dipaparkan, definisi dan pentingnya PDB itu diukur berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. Ada pengukuran ekonomi, kesejahteraan masyarakat, perbandingan antar wilayah, dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi PDRB Kota Surakarta. Di sektor ekonomi, dominannya seperti sektor pariwisata, industri kreatif, perdagangan, dan jasa umumnya menjadi kontributor utama terhadap PDRB Kota Surakarta. Ada juga investasi, di mana tingkat investasi ini baik dari dalam maupun luar daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yaitu ada konsumsi juga. Tingkat konsumsi masyarakat juga mempengaruhi PDRB. Semakin tinggi tingkat konsumsi, semakin tinggi pula permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya terlihat pada PPT ketiga, tren Surakarta, PDB Kota Surakarta menunjukkan pertumbuhan yang positif selama beberapa tahun terakhir. Dari 2015 hingga 2017 memiliki pertumbuhan. PDB Kota Surakarta menunjukkan peningkatan yang signifikan, didorong oleh pertumbuhan sektor perdagangan dan industri hingga 2018-2020 mengalami sedikit turun karena adanya COVID. Lalu 2021 hingga sekarang PDB Kota Surakarta menunjukkan tanda-tanda yang bagus dan diharapkan hal ini terus tumbuh positif di tahun-tahun yang akan mendatang. Kemudian dijelaskan pada kontribusi sektor ekonomi terhadap PDB, ada perdagangan, industri, jasa, dan pertanian. Sektor ekonomi ini, pengelompokan kegiatannya itu berdasarkan jenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan, seperti sektor premier yang meliputi kegiatan ekonomi yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sektor sekunder yang meliputi kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi seperti industri manufaktur, konstruksi, dan utilitas. Yang terakhir ada sektor tersier yang dimana itu meliputi kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa seperti perdagangan, transportasi, komunikasi, keuangan, dan pariwisata. Untuk penjelasan tentang jasa untuk sektor pertanian itu di negara-negara berkembang, sektor pertanian seringkali menjadi kontributor utama terhadap PDB, terutama jika negara tersebut memiliki pertanian yang luas dan polusi yang besar. Lalu untuk di sektor industri terlihat di situ ada 20-30%, di mana negara-negara industri biasanya menjadi kontributor utama terhadap PDB. Sektor ini meliputi jenis industri mulai dari industri ringan hingga industri berat. Untuk yang jasa seringkali dengan meningkatnya pendapatan per kapita, kontribusi sektor jasa terhadap PDB cenderung meningkat. Sektor jasa meliputi berbagai jenis layanan seperti keuangan, perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Terlihat di situ 25-35%, cukup signifikan. Nah, berdasarkan analisis pertumbuhan PDB di Kota Surakarta itu terdapat 3, yaitu investasi, konsumsi, dan ekspor. Investasi di sektor manufaktur, perdagangan, dan properti menjadi pendorong utama pertumbuhan PDB. Jika konsumsi, peningkatan daya beli masyarakat mendorong peningkatan konsumsi yang berdampak positif pada pertumbuhan PDB. Dan ekspor merupakan PDB yang masih relatif kecil, tetapi memiliki potensi untuk ditingkatkan di masa depan. Perbandingan PDB Kota Surakarta dengan kota lain ini terdapat ada Kota Surakarta, Semarang, dan Jogja. PDB ini merupakan indikator penting untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah. Perbedaan PDRB antara Kota Surakarta, Semarang, dan Jogja mencerminkan perbedaan dalam struktur ekonomi, potensi sumber daya, dan kebijakan pembangunan masing-masing kota. Secara umum, PDRB Kota Semarang memiliki PDRB yang tinggi dibandingkan dengan Kota Surakarta dan Jogja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada pusat industri, pelabuhan, dan infrastruktur. Juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan PDRB, yaitu struktur ekonomi, karena di setiap kota memiliki struktur ekonomi yang berbeda. Misalnya, Kota Semarang lebih dominan pada sektor industri dan perdagangan, sedangkan Kota Jogja lebih fokus pada sektor jasa dan pendidikan. Perbedaan struktur ini akan mempengaruhi kontribusi masing-masing sektor terhadap PDB. Lalu di potensi sumber daya, ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja terampil, dan infrastruktur yang menandai akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ada juga kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sangat terpengaruh terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang mendukung dunia usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan yang bersifat restriktif dapat menghambat pertumbuhan. Yaitu juga ada lokasi geografis, di mana ini sangat penting mempengaruhi aksesibilitas, konektivitas, dan potensi pengembangan ekonomi. Selanjutnya, tantangan dan hambatan peningkatan PDB Kota Surakarta. Di situ dijelaskan 3, ada persaingan, sumber daya, dan inovasi. Peningkatan PDB Kota Surakarta merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan berbagai upaya dari berbagai pihak. Dengan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang ada, serta merumuskan strategi yang tepat, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dapat terus meningkat dan memberikan manfaat bagi banyak masyarakat. Selanjutnya, untuk strategi dan kebijakan meningkatkan PDB Kota Surakarta terdapat beberapa. Salah satunya yaitu peningkatan infrastruktur, yang dimana jadi
pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jasa jalan tol dan transportasi umum mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu ada pengembangan sumber daya manusia, promosi investasi, dengan mempermudah proses perizinan dan investasi untuk menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri. Terus juga bisa membangun kemitraan yang kuat dengan investor untuk menjamin keberlangsungan investasi. Kesimpulan dan rekomendasi PDB Kota Surakarta menunjukkan pertumbuhan yang positif, tetapi perlu ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, yang lebih baik, seperti peningkatan investasi, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, yaitu dengan memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur transportasi seperti jalan seperti jembatan dan angkutan umum, dengan meningkatkan ketersediaan dengan kualitas layanan utilitas seperti air bersih dan listrik, mengembangkan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung pengembangan ekonomi digital. Sekian presentasi dari saya. Selamat sore.